Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan hari ke depan, tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024, rakyat Indonesia akan menggelar perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Apakah cukup hanya dengan menggelar upacara, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan berbagai macam lomba dan hiburan? Maka jawabannya adalah kita harus tahu dulu apa passwordnya, apa kata kunci kemerdekaan itu. Kita lihat pembukaan UUD 45 di alinea yang ketiga, ada sebuah kalimat, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh leluhur, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau kita simak kalimat itu, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah kepada bangsa Indonesia. Secara lahiriah adalah hasil perjuangan para ulama, para santri, dan berbagai komponen rakyat yang lainnya. Tetapi secara hakikat bahwa kemerdekaan adalah rahmat Allah, anugerah Allah, nikmat Allah kepada bangsa Indonesia. Maka dari itu, cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah, yang pertama, yang paling pertama dan utama adalah kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dengan hati kita, yakinkan bahwa kemerdekaan adalah anugerah Allah. Yang kedua, bersyukur dengan ucapan, kita katakan alhamdulillah, Allah telah memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Yang ketiga, puncak syukur adalah dengan perbuatan, ini dengan sikap takwa kepada Allah. Ada ketaatan kepada Allah. Semua perintah Allah dilaksanakan. Ada ketakutan kalau kita melanggar larangan Allah. Kemudian bagi orang yang bersyukur, janji Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur dengan nikmat Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Dan sebaliknya, jika engkau kufur dengan nikmat Allah, maka siksa Allah itu sangat-sangat pedih. Jadi yang pertama adalah, mari kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus memuliakan ulama. Kenapa? Tadi kita katakan bahwa lahiriahnya kemerdekaan kita adalah karena berkat hasil perjuangan para ulama, para santri dan rakyat Indonesia, tapi hakikatnya adalah rahmat Allah. Nah, maka dari itu, yang kedua, kita harus memuliakan ulama, menghormati ulama, dekat dengan ulama, mendengar nasihat ulama dan melaksanakannya. Kenapa? Karena ulama adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama mewarisi ilmunya, dan ulama mewarisi dakwahnya para nabi dan rasul. Jadi yang kedua adalah, mari kita memuliakan ulama, jangan menghinakan ulama. Kemudian yang ketiga adalah kita hindari berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah. Di saat kita euforia, sukacita yang luar biasa ketika merayakan hari kemerdekaan, maka jangan sekali-kali
kita bermaksiat kepada Allah. Silahkan melakukan berbagai macam lomba dan hiburan, tapi jangan sekali-kali lomba itu melanggar syariat Allah. Khawatir tadi ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu, tetapi ketika kita mengkufuri nikmat Allah, maksiat kepada Allah, maka Allah akan mengazab kita. Kita tidak ingin di saat kita merayakan kemerdekaan Indonesia ini ada perbuatan maksiat, kemudian Allah mengazab kita dengan bencana yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, hindari berbagai macam bentuk perbuatan maksiat kepada Allah. Di saat kita merayakan hari kemerdekaan, juga setelah dirayakan oleh kita. Kemudian yang keempat adalah kita kelola sumber daya alam dengan cara yang benar. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sumber daya alam ini Allah titipkan, Allah simpan dalam bumi Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk perorangan, sekelompok orang, tetapi itu semua adalah untuk kepentingan bersama. Kita kelola dengan baik, dengan cara yang benar, dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Karena kita ingin membangun sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin.